Selamat pagi anak-anak semua. Ibu harapkan semuanya dalam keadaan tetap sehat dan semangat. Anak-anak, pada pagi hari ini, pertemuan kita adalah pertemuan yang ke-11. Untuk itu, tetap fokus karena materi-materi kita berguna untuk pelajaran-pelajaran yang akan datang. Anak-anak, materi kita adalah himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Materi ini akan kita bahas hari ini. Untuk itu, jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Seperti biasa, buku yang kita pakai adalah buku matematika kelas 7 Kemendikbud. Anak-anak, kamu buka buku pelajaran kita, yaitu halaman 122. Mengenai himpunan kosong yang pertama sekali kita bahas. Perhatikan di papan tulis. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi, anggota suatu himpunan itu sama sekali tidak ada. Maka lambang daripada himpunan kosong adalah, perhatikan di papan tulis, yaitu tanda buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, tapi tidak memiliki anggota. Boleh juga dengan lambang 0, tapi digaris dari atas ke bawah. Itulah lambang daripada himpunan kosong. Contoh, tentukan himpunan bilangan cacah kurang dari 0. Sekarang kita mau menentukan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Kita berpikir, bilangan apa sajakah yang termasuk bilangan cacah? Yaitu, ada yang masih ingat? Yaitu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sementara di sini kita ditanya bilangan cacah kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 biasanya itu adalah bilangan negatif 1. Ternyata negatif 1 bukan termasuk bilangan cacah. Maka jawabannya adalah himpunan kosong. Jawaban nomor 1. Sekarang nomor 2. Tentukan himpunan bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 1. Bilangan bulat. Ayo, kita harus ingat pelajaran yang sudah lalu, yang sudah Ibu ajarkan, bahwa bilangan bulat adalah bilangan 0, seluruh bilangan negatif, dan seluruh bilangan positif. Sedangkan kita disuruh menentukan bilangan bulat yang lebih dari 0. Yang lebih dari 0 tetapi kurang dari 1.
Berarti kalau lebih dari 0, kurang dari 1, yaitu contohnya bilangan setengah. Apakah bilangan setengah itu termasuk daripada bilangan bulat? Tentu saja tidak. Oleh sebab itu, jawaban nomor 2 juga adalah himpunan kosong. Jadi untuk menjawabnya anak-anak, cukup satu lambang saja. Nggak usah dituliskan kedua-dua lambangnya. Pilih salah satu. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Tentukan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Bilangan ganjil yaitu 1. Bisakah 1 dibagi 2? Tentu saja tidak habis. Maka karena apa? Karena hasilnya pecahan. Setiap bilangan ganjil yang dibagi 2, hasilnya semuanya pecahan. Sehingga bilangan ganjil yang habis dibagi 2 juga jawabannya adalah himpunan kosong. Itulah cara menggunakan himpunan kosong untuk setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Jadi pertanyaan itu harus terlebih dahulu kamu pikirkan. Bilangan apa jawabannya? Sekarang yang kita bahas yaitu B. Himpunan semesta. Himpunan semesta, himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Nah, seluruh unsur dari anggota himpunan itu yang kita bicarakan, yaitu dengan lambang S. S-nya itu adalah huruf kapital. Itu lambang daripada himpunan semesta. Contoh, himpunan A, perhatikan, A harus kapital sama dengan buka kurung kurawal. Anggotanya yaitu sepeda motor, mobil, truk. Kita mau menentukan himpunan semesta apa yang cocok untuk himpunan A tersebut. Untuk itu, yang harus kamu perhatikan adalah anggota-anggota dari himpunan A. Kita fokus kepada anggotanya. Lalu kita teliti. Sepeda motor. Ciri-cirinya: beroda 2, mobil beroda 4, truk beroda lebih dari 4, ada yang 6, ada yang 8, ada yang 12, karena truk itu lebih besar, maka rodanya pun lebih banyak. Karena ciri-cirinya kita lihat di sini, beroda 2, beroda 4, dan lebih dari 4, maka kita tidak bisa menentukan semesta pembicaraan dari ciri-ciri anggota himpunan A melalui roda kendaraan tersebut. Jadi bagaimana caranya? Kita harus cari ciri-ciri di mana sepeda motor, mobil, dan truk menjadi satu ciri yang sama. Contoh, sepeda motor, mobil, dan truk adalah kendaraan bermesin. Sepeda motor punya mesin, mobil punya mesin, truk punya mesin. Jadi anak-anak, di
ketiga anggota himpunan A ini harus memiliki satu ciri yang sama, sehingga kita bisa menetapkan himpunan semestanya. Nomor 1, himpunan semesta dari himpunan A, sepeda motor, mobil, dan truk adalah himpunan kendaraan bermesin. Itulah sebagai himpunan semesta dari contoh nomor 1. Sekarang kita lihat nomor 2. Himpunan B, anggotanya jeruk, apel, mangga, durian. Kita fokus pada anggota tersebut. Ternyata kalau kita pikir dari rasa, namanya ini buah-buahan. Kalau kita lihat dari rasa, semua berbeda. Lalu kita tinjau dari yang lain. Ternyata jeruk ini jenisnya buah-buahan. Apel juga, mangga juga, durian juga. Maka semesta pembicaraannya adalah himpunan buah-buahan. Sekarang kita lanjut yang nomor 3. Himpunan C sama dengan anggotanya kambing, kerbau, sapi. Ayo, sekarang kita tentukan himpunan semestanya. Ada banyak himpunan semesta yang bisa kita tuliskan untuk nomor 3. Karena apa? Karena soal nomor 3 memiliki ciri-ciri yang sama. Contoh 1. Apa himpunan semestanya? Kambing, kerbau, sapi adalah binatang menyusui. Maka di sini boleh kita tulis semesta pembicaraannya himpunan binatang menyusui. Karena apa? Karena kambing juga menyusui, kerbau juga binatang menyusui, sapi juga binatang menyusui. Atau ada yang lain? Contohnya yang lain. Semestanya, kambing memiliki kaki 4, kerbau juga, sapi juga. Sehingga semesta pembicaraannya boleh kita tulis himpunan binatang berkaki 4. Itu yang kedua. Lalu kita pikirkan lagi, apakah ada ciri-ciri yang sama yang lain? Tentu saja ada. Contoh, kambing, kerbau, sapi adalah binatang pemakan tumbuh-tumbuhan. Tentu saja kamu sudah belajar biologi, ya kan? Maka di sini dapatlah kita tuliskan yang ketiga, semesta pembicaraannya himpunan binatang pemakan tumbuh-tumbuhan. Apa itu pemakan tumbuh-tumbuhan? Yaitu herbivora. Herbivora. Maka untuk contoh nomor 3 ada sampai 3 himpunan semesta
yang bisa kita tuliskan. Ketiga himpunan semesta itu semuanya benar. Jadi anak-anak, jangan lupa untuk menentukan semesta pembicaraan dari suatu himpunan. Harus kamu ingat ada ciri-ciri yang sama dari seluruh anggota yang ada di dalam himpunan. Sekarang kita lihat contoh yang keempat. Himpunan A, anggotanya 0, 1, 2, 3. Himpunan B, anggotanya negatif 1, negatif 2, negatif 3. Yang ditanya, tentukan himpunan semesta untuk A dan B. Untuk kedua himpunan tersebut. Caranya, harus kita ingat bahwa semesta pembicaraan itu harus menyangkut semua unsur yang dibicarakan di dalam anggota himpunan-himpunan tersebut. Jadi, yang harus kamu perhatikan adalah anggota himpunan A 0 sampai 3, anggota himpunan B dari negatif 1 sampai 3. Untuk menentukan semestanya A dan B, sekarang kalau bergabung anggotanya itu adalah 0, 1, 2, 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Bilangan apakah itu? Tentu kita berpikir bilangan bulat. Maka di sini himpunan semesta untuk A dan B adalah himpunan bilangan bulat. Sudah? Ataukah ada yang lain? Boleh juga kita perhatikan dari 0, dimulai dari 0 sampai 3, berarti dibatasi sampai angka 3. Untuk himpunan A, untuk himpunan B, dibatasi dari negatif 1 sampai negatif 3. Sekarang kita gabung kedua himpunan ini, A dan B. Mana anggotanya? Yaitu negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Maka kita lihat himpunan semesta yang bagaimana yang harus kita tuliskan untuk negatif 3 sampai angka 3 positif. Otomatis himpunan bilangan bulat yang sama dengan negatif 3 sampai kepada 3. Hal tersebut dapat kita tuliskan dalam notasi pembentuk himpunan. Maka di sini jawabannya yang kedua, S sama dengan, buka kurung kurawal, X di mana? Negatif 3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 3 untuk X anggota bilangan bulat. Maka semesta pembicaraan itu boleh kita tulis dalam bentuk kalimat, boleh kita tulis dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Anak-anak, sampai di sini materi untuk himpunan kosong dan himpunan semesta. Maka ada tugasnya.
Pertama, tuliskan 3 contoh himpunan kosong. Harus kamu tuliskan ada 3 contoh himpunan kosong. Yang kedua, tuliskan 3 himpunan semesta dari himpunan K sama dengan 2, 3, 5, 7. Untuk himpunan K, kamu tuliskan sebanyak 3 himpunan semesta. Begitu juga L, sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Kamu tuliskan himpunan semesta untuk L sebanyak 3. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu mengenai diagram Venn. Untuk menggambar diagram Venn, ada 3 syarat yang harus kamu penuhi. Pertama, himpunan S digambar sebagai persegi panjang. S ditulis di sudut kiri atas. Yang kedua, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan dengan kurva tertutup sederhana. Yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik atau yang dinamakan nokta. Itu nggak boleh lupa. Kita lihat contoh. 1. Gambarlah diagram Venn. Untuk jika diketahui S sama dengan anggotanya. Perhatikan, anggota suatu himpunan harus ditulis dengan huruf kecil, yaitu A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itulah himpunan daripada S. Himpunan A, anggotanya A, B, C. Himpunan B, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita mau menggambar diagram Venn. Kita patuhi syaratnya. Himpunan S digambar sebagai persegi panjang. Ayo, kita gambar. Sebagai persegi panjang. Tuh. S ditulis di sudut kiri atas. Kita tulis sudut kiri atas. S-nya dengan huruf kapital. Itu diingat. Nama himpunan harus huruf kapital. Anggota himpunan harus huruf kecil. Di dalam S harus tertulis semua anggota yang ada di dalam himpunan S. Tetapi untuk menggambar ini, yang harus kita perhatikan adalah yang kedua. Setiap himpunan yang ada di dalam himpunan semesta ditunjukkan dengan kurva tertutup sederhana. Maka himpunan A, kita perhatikan anggotanya, ABC, ada di dalam himpunan semesta. Himpunan B, 1, 2, 3, 4, 5, ada anggotanya di dalam himpunan semesta. Berarti himpunan A dan B harus kita tulis di dalam himpunan semesta dengan kurva tertutup sederhana. Perhatikan. A. Tuh. Setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Kita tulis titiknya nokta. Anggotanya yaitu A, B, C. Itu dia. Perhatikan. Nama himpunan huruf besar, anggota harus huruf kecil, tapi memiliki nokta. Himpunan B, ya, kurva tertutup sederhana. B, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Sudah selesai? Kita cek. Anggota di dalam S harus dari A, B, C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Yang sudah masuk di dalam S adalah A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5. Tentu saja angka 6, 7, 8 belum masuk. Maka kita masukkan ke dalam himpunan S, yaitu 7, angka 6, angka 8. Kenapa dia di luar dari himpunan A dan B? Karena di dalam himpunan A tidak ada 6, 7, 8. Di dalam himpunan B tidak ada 6, 7, 8. 6, 7, 8 hanya ada di dalam himpunan semesta, yaitu berada di dalam persegi panjang. Maka kita letakkanlah di dalam persegi panjang angka 6, 7, dan 8. Sekarang anak-anak kita lanjut contoh 2 supaya lebih jelas. S sama dengan anggotanya yaitu si Ali, si Budi, si Tina, Cantika, Tommy. Himpunan A, anggotanya Ali, Tina, Tommy. Himpunan B, Budi, Cantika, Tommy. Sekarang yang ditanya, gambarlah diagram Venn. Kita gambar diagram Venn, yaitu syarat pertama harus kita gambar persegi panjang. Gambar persegi panjang. Lalu S di sudut kiri atas. Maka kita perhatikan apa yang diketahui. Yang diketahui, anggota himpunan A, Ali, Tina, Tommy ada pada himpunan S persegi panjang, yaitu Ali, Tina, Tommy. Himpunan B, anggotanya yaitu Budi, Cantika, dan Tommy. Juga ada pada himpunan S. Sekarang yang ditanya yaitu gambarlah diagram Venn. Kita perhatikan bagaimana untuk menggambar daripada diagram Venn. Contoh nomor 2. Kita gambar himpunan A. Tuh, himpunan A. Anggotanya Ali, Tina, Tommy. Himpunan B, Budi, Cantika, Tommy. Ternyata anggota di dalam himpunan A, si Tommy, ada juga anggota pada himpunan B, Tommy. Jadi si Tommy ini masuk di grup A, masuk di grup B. Coba kita perhatikan. Misalkan himpunan A ini kita katakan dia grup bola. B, himpunan B, grup renang. Sehingga si Tommy gemar bola, si Tommy gemar renang. Perhatikan cara menggambarnya. Si Tommy berada di grup A, himpunan A, juga berada di himpunan B. Sehingga
kedua himpunan itu harus berpotongan. Itu dia. Barulah kita tuliskan nama-namanya. Tommy yang berada di kedua himpunan tersebut dulu kita tulis. Tommy. Lalu kita lihat himpunan A. Tommy sudah kita tuliskan. Tinggallah si Ali dan si Tina. Tulis di luar daripada himpunan B, yaitu Ali, Tina. Maka kita perhatikan ketiga anggota daripada himpunan A sudah tertulis. Benar-benar di dalam lingkaran A dia. Sekarang untuk himpunan B, yaitu lingkaran B. Tommy sudah tertulis. Tinggallah si Budi dan si Cantika. Baru kedua himpunan itu selesai kita tuliskan di dalam himpunan A dan B. Sekarang kita perhatikan himpunan S. Himpunan S harus memuat semua nama, yaitu Ali, Budi, Tina, Cantika, Tommy. Sekarang di sini Ali sudah, Budi sudah, Tina sudah, Tommy sudah, Cantika sudah. Maka nama yang di dalam persegi panjang sudah termasuk anggota-anggota yang berada di dalam himpunan A dan himpunan B. Jadi anak-anak, kalau ada anggota yang sama, maka kedua himpunan itu sudah pasti berpotongan. Sekarang kita lanjut, yaitu contoh 3. Diketahui S anggotanya A, B, C, D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan A anggotanya A, B, C, D 7 dan 8. Himpunan B anggotanya 4, 7 dan 8. Ditanya, gambarlah diagram Venn. Ayo kita gambar. Tuh, harus persegi panjang. Itu syarat. Untuk menggambar semesta pembicaraan dalam bentuk persegi panjang dengan S di sudut kiri atas. Untuk menggambar ini harus pertama sekali kita cek himpunan A, anggotanya semua ada pada S, berarti nanti dia masuk dalam persegi panjang. Himpunan B 4, 7, 8 ada pada semesta pembicaraan, otomatis masuk dalam persegi panjang. Itu yang pertama sekali. Lalu yang kedua, yang harus kita cek himpunan A dan B, adakah anggota yang sama? Jika ada, maka himpunan A dan himpunan B harus berpotongan. Kita perhatikan. A anggotanya 78, B anggotanya ada juga yang 78. Maka himpunan A dan B anggota yang sama adalah bilangan 7 dan 8. Karena ada anggota yang sama, maka himpunan A berpotongan dengan himpunan B. Perhatikan, himpunan A berpotongan dengan himpunan B. Setelah kita gambar, baru kita masukkan anggota yang sama. Itu perhatikan, 7, 8. Ini daerahnya, daerah perpotongan A dan B.
Setelah kita tuliskan pada diagram anggota 7 dan 8, baru kita cek pada himpunan A. 7 dan 8 sudah masuk di dalam lingkaran A, yaitu lingkaran A ini merupakan himpunan A. Tinggallah anggota A, B, C, D. Kita masukkan dalam lingkaran A, dalam himpunan A. A, B, C, D. Maka kalau kita cek seluruhnya di dalam himpunan A, sudah tertulislah semua anggota himpunan A, yaitu A, B, C, D, 7, 8. Sekarang kita perhatikan himpunan B. Anggotanya 4, 7, 8. Yang sudah masuk lingkaran B atau yang dinamakan himpunan B sudah tertulis 7 dan 8. Tinggal bilangan 4. Yuk, kita tulis bilangan 4. Sehingga yang masuk dalam lingkaran B sudah tertulislah seluruhnya anggota himpunan B, yaitu 4, 7, dan 8. Selesai itu baru kita cek himpunan yang masuk di dalam semesta. A, B, C sudah masuk. Kita tuliskan di dalam persegi panjang. 7, 8 sudah masuk. Kita cek 4 sudah masuk. Yang belum masuk adalah bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, bilangan 5, bilangan 6. Bilangan-bilangan ini harus kita tuliskan di dalam persegi panjang. Masalah letaknya terserah kepada kamu. Yaitu 1, kita tulis. 2, 3, 5, 6. Penulisan itu harus tetap disertai noktah ataupun titik. Setelah kita tuliskan, kita cek seluruhnya. Di dalam persegi panjang sudah tertulis seluruhnya A, B, C, D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Barulah selesai menggambar daripada diagram Venn contoh 3. Sekarang kita lanjut anak-anak, yaitu contoh keempat. Diketahui himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 anggotanya. Himpunan B anggotanya 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan C anggotanya hanya 7. Ditanya, gambarlah diagram Venn. Tetap kita laksanakan syarat untuk menggambar diagram Venn. Persegi panjang. Langsung kita tulis S di sudut kiri atas. Untuk menggambar ini, pertama sekali harus kita perhatikan anggota-anggota yang sama, karena anggota-anggota yang sama itu merupakan gambar yang berpotongan pada diagram Venn. Perhatikan untuk himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, B 3, 4, 5, 6, 7. Maka di sini ada anggota yang sama,
yaitu bilangan 3, 4, dan 5. Itulah untuk anggota A dan B. Sekarang mau kita lihat anggota yang sama di C. Untuk 3, 4, 5 ternyata tidak ada. Maka kita gambarlah himpunan A dan himpunan B dalam gambar yang berpotongan. Perhatikan, himpunan A berpotongan dengan himpunan B. Kita tulis, yaitu daerah anggota yang sama, daerah yang berpotongan 4, 5, 3. Itu dia. Baru kita masukkan seluruh anggota himpunan A. 3, 4, 5 sudah masuk ke dalam himpunan A atau lingkaran A. Maka sisanya yaitu bilangan 1 dan 2. Kita masukkan dalam himpunan A, bilangan 1 dan 2. Maka selesailah untuk penulisan anggota himpunan A. Himpunan B, kita perhatikan, yaitu himpunan B yang merupakan kurva tertutup sederhana. 3, 4, 5 sudah tertulis. Tinggal sisanya yaitu bilangan 6 dan 7. Kita tuliskan bilangan 6 dan 7. Sekarang kita perhatikan C. C itu ada bilangan 7. Bilangan 7 itu juga ada pada himpunan B. Sehingga himpunan C berada di dalam himpunan B. Maka di sini ada satu himpunan lagi, yaitu namanya himpunan C. Setelah selesai semua anggota himpunan A, B, C kita gambarkan di dalam diagram Venn. Terakhir baru kita cek apakah anggota semesta sudah termasuk di dalam persegi panjang. Ayo kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 sudah masuk. 6, 7 sampai 7 sudah masuk. Yang belum masuk ke dalam persegi panjang himpunan semesta adalah bilangan 8, bilangan 9, bilangan 10. Kita masukkan dalam persegi panjang. Bilangan 8, bilangan 9, bilangan 10. Setelah semua himpunan semesta anggotanya sudah kita tulis di dalam persegi panjang, barulah diagram Venn tersebut sudah selesai. Anak-anak, materi mengenai diagram Venn telah selesai. Maka kamu kerjakan tugas 2, yaitu nomor 1. Gambarlah diagram Venn jika himpunan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 7, 8, 9. Kamu gambarlah diagram Venn-nya. Nomor 2. Nomor 2 diagram Venn. Ini yang diketahui. Itu yang diketahui. Maka yang ditanya pada gambar di samping, yaitu ini, tuliskan semua anggota dari himpunan S. Itu yang pertama. Yang kedua, himpunan A, anggota himpunan B. Yang ketiga,
Himpunan C adalah yang anggotanya menjadi himpunan A dan himpunan B. Sekarang soal yang ketiga. Gambarlah diagram Venn jika S sama dengan bilangan cacah kurang dari 13. Tentunya nanti kamu tuliskan dulu anggota-anggota daripada himpunan S yang kurang dari 13. Himpunan A yaitu bilangan asli kurang dari 5. Tuliskan nanti himpunan bilangan asli yang kurang dari 5 yang merupakan anggota himpunan dari A. Begitu juga B, bilangan asli lebih dari 4 dan kurang dari 10. C, bilangan ganjil positif kurang dari 10. Gambarlah diagram Venn dari soal nomor 3 dengan benar. Sampai di sini materi kita hari ini anak-anak. Kerjakan soal dengan rapi dan benar. Di dalam kertas double folio tulis nama, tanggal, dan bidang studinya. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat belajar agar cita-citamu tercapai.